Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Alda Novita Hafsari, Mediana Weni Fatika, Mas Rotul Qadriyah, dan saya sendiri Siti Lailatul Hidayati di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengambilan Keputusan dalam Ketidakpastian. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengenalan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mempunyai peranan penting dalam manajemen, karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan keputusan akhir yang harus dilaksanakan dalam berorganisasi. Kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari merusak nama baik organisasi maupun kerugian finansial berupa uang. Tujuan analisis keputusan adalah mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan dan mengevaluasi alternatif apa yang tersedia pada keputusan tersebut. Analisis keputusan ini dibagi menjadi 4 kategori keputusan, yaitu yang pertama, keputusan dalam keadaan kepastian. Jika suatu keputusan memiliki informasi yang lengkap, maka keputusan dikatakan dalam ada kepastian. Yang kedua yaitu keputusan dalam keadaan ada risiko. Pada pengambilan keputusan yang tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi diketahui nilai kemungkinannya, maka keputusan tersebut dikatakan dalam keadaan ada risiko. Yang ketiga, keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Keputusan yang memiliki keadaan ketidakpastian adalah keputusan yang hasilnya sama sekali tidak diketahui. Yang keempat, keputusan dalam keadaan ada konflik. Situasi konflik terjadi apabila terdapat dua pengambilan keputusan atau lebih saling bertentangan dalam situasi kompetitif. Pembahasan yang kedua yaitu keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti atau biasa disebut decision making under certainty adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang ketiga, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Yang keempat, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang. Yang kelima, hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Tingkat ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain mencari informasi lebih banyak melalui riset atau penelitian, juga menggunakan probabilitas subjektif. Kondisi tidak pasti adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, ada beberapa alternatif tindakan yang visible atau yang dapat dilakukan. Yang kedua, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. Yang ketiga, memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian yang tidak pasti. Baik, selanjutnya saya Alda Novita Hapsari akan menjelaskan tentang kriteria pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Yang pertama adalah maksimak. Pada kriteria maksimak ini, pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara ilmiah. Kriteria maksimal ini adalah kriteria yang tidak valid, karena hanya mempertimbangkan hasil yang paling optimistik dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin. Yang kedua adalah kriteria minimaks. Kriteria minimaks ini adalah kriteria untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan, atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar. Selanjutnya, yang ketiga adalah maksimin. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan dianggap pesimis atau konservasi tentang masa depan. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan mungkin mengabaikan probabilitas signifikan bahwa hasil yang diperoleh dapat lebih besar. Yang keempat adalah Laplace. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya.
Pada kriteria ini, pengambilan keputusan-keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi atau setiap hasil memiliki probabilitas yang sama. Hasil yang dipilih adalah hasil yang memiliki nilai tertimbang tertinggi. Yang kelima atau yang terakhir adalah kriteria realisme. Kriteria ini merupakan kriteria antara maksimak dan minimak, yaitu antara optimis dan pesimis. Pengambilan keputusan yang tepat biasanya memperlihatkan suatu antara optimis. Pada kriteria ini terdapat koefisien optimis, biasanya disimbolkan dengan A, yaitu skala untuk mengukur tingkat optimisme dari pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Itu ada 3 teknik. Yang pertama teknik optimasi, yaitu bahwa optimalisasi mencakup terminologi maksimalisasi output dan minimalisasi input atau biaya. Pemahaman atas solusi optimal ini dapat diterapkan baik pada kajian tentang perilaku produksi maupun perilaku konsumsi. Yang kedua ada teknik analisis resiko. Resiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas proyek, pembangunan, dan konstruksi. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya resiko pada suatu kegiatan. Pada umumnya terdapat sikap terhadap resiko, yaitu yang pertama, risk averter merupakan sikap yang cenderung untuk menghindari resiko. Yang kedua, risk neutral. Risk neutral merupakan sikap yang cenderung untuk tidak menolak ataupun menolak terhadap suatu resiko. Yang ketiga yaitu risk seeker, merupakan sikap yang cenderung untuk menyukai resiko. Jadi ada sikap yang menghindari, kemudian menghadapi resiko tersebut, dan malah yang ketiga itu menyukai resiko. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik pendugaan atau peramalan. Tujuan dari peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendeknya dan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjangnya. Teknik peramalan bervariasi dari yang sederhana dan tidak mahal hingga yang canggih tetapi mahal, dengan pertimbangan semua keuntungan dan batasan dari berbagai macam teknik ramalan tersebut. Manajer dapat memilih metode atau kombinasi dari metode yang paling cocok dengan perusahaannya. Ramalan kualitatif dapat didasari oleh survei terhadap rencana pada eksekutif bisnis untuk rencana pengeluaran, pembangunan dan peralatan, perubahan inventory, dan harapan penjualan, serta survei terhadap rencana pengeluaran konsumen. Ramalan penjualan dapat didasari oleh jarak pendapat terhadap eksekutif perusahaan, tenaga penjual, dan konsumen. Perusahaan biasanya meminta pandangan dari penjabat luar negeri untuk orang-orang bisnis. Saya akan melanjutkan presentasi untuk yang poin berikutnya, yaitu tentang ketidakpastian, probabilitas, dan nilai harapan. Untuk mengukur ketidakpastian dapat digunakan probabilitas, yaitu ukuran kuantitatif yang mengukur berbagai kemungkinan atau peluang terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Terdapat 2 konsep probabilitas, yaitu ada probabilitas objektif dan probabilitas subjektif. Probabilitas objektif merupakan probabilitas yang didasarkan pada frekuensi probabilitas yang relatif sama dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan untuk probabilitas subjektif merupakan probabilitas yang didasarkan pada subjektivitas penilaian orang terhadap timbulnya suatu peristiwa.
Dan untuk poin yang terakhir yaitu langkah-langkah pengambilan keputusan. Terdapat beberapa langkah untuk proses pengambilan keputusan, diantaranya yang pertama ada pembatasan masalah. Langkah ini diarahkan untuk menentukan batasan-batasan permasalahan dan keputusan yang akan kita ambil. Yang kedua, penentuan tujuan. Langkah ini diarahkan untuk menentukan tujuan dari pengambilan keputusan yang telah diambil. Yang ketiga, ada pencarian alternatif. Langkah ini diarahkan untuk menentukan beberapa alternatif keputusan yang akan diambil. Dan yang keempat, ada peramalan dampak. Langkah ini diarahkan untuk mengidentifikasi dampak yang timbul sebagai akibat pengambilan keputusan yang telah diambil. Yang kelima, ada penentuan pilihan. Langkah ini diarahkan untuk menentukan pilihan keputusan yang akan diinginkan. Dan yang keenam, yaitu analisis sensitivitas. Langkah ini digunakan untuk menilai perubahan-perubahan yang timbul setelah keputusan telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok 11, mungkin ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.